Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku sekalian dari kelas D. Insya Allah dalam pertemuan kali ini semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran serta kemampuan untuk memahami materi kali ini. Untuk pertemuan kali ini akan kami sampaikan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan drama serta genre-genre karya sastra, pengenalan prosa dan puisi. Baik, sebelumnya saya tekankan lagi, apakah PPT sudah jelas? Jelas. Apakah Jelas. suara saya aman? Jelas terdengar? Alhamdulillah aman. Baik, langsung saja dimulai. Iya dah. Dari pertama yaitu pengertian drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, dari kata draomai yang berarti berbuat atau bertindak atau beraksi. Drama adalah karya tulisan dalam bentuk percakapan atau dialog yang dipertunjukkan oleh pemeran atau tokoh-tokoh di atas pentas atau panggung. Kemudian menurut para ahli juga, menurut Ferdinand Brunetier, drama haruslah melahirkan kehendak dengan action atau dengan aksi. Menurut para ahli yang lain, menurut Balzahar Valhagen, drama adalah kesenian untuk melukiskan sifat dan sifat manusia dengan gerakan, dengan gerak. Kemudian selanjutnya untuk materi unsur-unsur drama akan disampaikan oleh Saudara Mufid. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tarom. Ya, baik. Unsur dalam drama yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang mendasari pembuatan drama. Tema dalam drama dikembangkan melalui alur, tokoh-tokoh, dan perwatakan yang memungkinkan adanya konflik dan ditulis dalam bentuk dialog. Yang kedua ada alur. Alur adalah jalan cerita yang dimulai dengan pemaparan, memperkenalkan awal tokoh dan penokohan, adanya masalah konflik, konflikasi atau masalah baru, krisis atau pertentangan mencapai titik puncak, klimaks sampai dengan anti klimaks, dan terakhirnya resolusi atau pemecahan masalah dan ditutup dengan keputusan. Ada pula yang menggambarkan alur dalam sebuah naskah dalam drama itu pemaparan masalah, pemecahan masalah, atau resolusi keputusan. Lalu ada yang namanya tokoh. Tokoh itu adalah pelaku pemeran yang ada dalam cerita. Pelaku cerita atau pemain drama disebut aktor pria bagi pria dan artis bagi wanita.
Tokoh dalam cerita drama berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan keadaan kejiwaan. Tokoh juga bisa dilihat dari watak, ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh juga dilihat dari kedudukan dalam cerita. Tokoh utama yaitu sentral dan tokoh bawahan, sampingan. Lanjut ada yang namanya latar dan amanat. Latar adalah suasana atau setting, terbagi menjadi waktu, tempat, masa, bahasa, dan amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan. Latar juga bisa terbagi dalam latar sosial, yang berupa waktu, suasana, masa, bahasa. Latar fisik yang berupa benda sekitar, toko misal rumah, ruang tamu, dapur, sawah, pokoknya ya tempat-tempat semuanya lah. Terima kasih, lanjut ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mufid yang telah menyampaikan tentang unsur-unsur drama. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Rika untuk menyampaikan perihal genre sastra Arab serta apa itu yang dimaksud dengan puisi dan apa itu yang dimaksud dengan prosa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator untuk sastraan Arab. Jadi di sini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada puisi. Nah, nadam atau puisi adalah satu bagian dari genre sastra Arab. Nadam adalah kalam yang berwazan atau timbangan irama dan memiliki irama persajakan atau kofiah yang memiliki maksud dan tujuan. Nah, sinonim nadam menurut ahli arud adalah syair. Para peneliti dari kalangan sastrawan mengkhususkan syair dengan pernyataannya bahwa syair adalah kalam yang fasih, berwazan, dan berkofiah, yang pada umumnya mengungkapkan tentang gambaran imajinasi yang indah. Jika imajinasi yang indah merupakan materinya yang paling dominan, maka sebagian orang Arab atau dengan cara penyebutan sebagian untuk keseluruhannya, menyebutnya itu syair untuk semua kalam yang mengandung imajinasi, meskipun tidak berwazan dan tidak berkofiah. Nah, puisi juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama ada an-nasib atau juga disebut at-tasbib, yaitu puisi digunakan sebagai alat untuk menyebut wanita dan kecantikannya, menjelaskan keadaannya atau menyebutkan dan menggambarkan keadaan si wanita tersebut. Yang kedua ada alfah, sebagai alat untuk memamerkan tentang segala keberhasilannya atau membanggakan keturunan kepada orang lain. Yang ketiga ada almad, sebagai alat untuk memuji seseorang yang memiliki kehormatan, kekayaan, berkedudukan, atau orang yang berprestasi dengan berakhlak, jiwanya baik, seperti memiliki akal cerdas, adil, berjiwa suci, yang segala sifat-sifatnya itu melekat pada dirinya dan kaumnya. Adapun diantaranya para pencipta puisi yang bertujuan seperti ini, diantaranya ada Zuhair, Nabigoh, dan Al-Asya. Yang ketiga, tujuannya ada Ar-Rasa, yaitu menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah meninggal, dengan menampakkan kesedihan dan keterkejutan atas meninggalnya orang yang bersangkutan. Yang kelima ada Al-Hija. Nah, di sini maksudnya menyebutkan segala keburukan-keburukan seseorang dan kabilahnya, serta menafikan kemuliaan dan kebaikan orang tersebut. Dan kebanyakan yang masih dan sering menggunakan puisi yang bertujuan seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Nah, puisi juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada puisi lirik, yaitu penyair mengalihkan dan menyandarkan puisinya pada tabiatnya dan hatinya juga, serta mengungkapkan perasaan-perasaannya. Puisi lirik adalah yang pertama kali muncul, karena sebagaimana kita ketahui,
Pada dasarnya puisi itu adalah lirik atau perasaan. Nah, manusia pada dasarnya merasakan dirinya terlebih dahulu sebelum merasakan dan menyadari kehadiran orang lain. Maka dari itu, puisi lirik dikategorikan sebagai subjektif. Nah, yang kedua ada puisi epik, yaitu puisi yang berisi peristiwa-peristiwa, peperangan, dan kebanggaan-kebanggaan suku dalam bentuk kisah, seperti kisah Iliade dan Syahmanamah. Yang ketiga ada puisi dramatik, yaitu penyair menyarankan puisinya pada suatu peristiwa, sehingga dilukiskanlah tokoh-tokoh yang berperan di tangan mereka, dan masing-masing tokoh tersebut berbicara sesuai dengan peran mereka masing-masing. Nah, yang selanjutnya ada prosa. Prosa asal bahasa ujaran kalam adalah prosa, karena menjelaskan maksud-maksud dalam jiwa dengan cara yang lebih jelas, dan karena beban perkaraannya lebih sedikit. Prosa dapat berbentuk percakapan yang sedang berlangsung antara sebagian orang dengan orang yang lainnya yang memiliki manfaat dan kebaikan. Ada beberapa macam juga prosa. Di antaranya ada yang pertama, muhadatsah atau percakapan. Bahasa yang digunakan dalam puisi, orasi, dan tulisan adalah bahasa Arab. Tidak ada perbedaan di antara ketiganya dalam segi balaghah atau retorika, kecuali dalam kadar yang dituntut oleh keadaan masing-masing orasi. Puisi dan tulisan itu yaitu dalam hal keutamaan tema dan keindahan ungkapannya. Yang kedua ada khitobah atau orasi. Di sini adalah suatu jenis percakapan. Jika faktor-faktor penunjangnya tersedia, sarana dan prasarannya banyak dan minimnya kemampuan tulis-menulis atau syarat pendukungnya merupakan cara untuk memberikan kepuasan dan alat untuk mempengaruhi pihak lain. Karena dalam orasi ada kehadiran langsung oratornya sendiri gitu, dan secara langsung mempertahankan pendapatnya sendiri, serta melakukan pembelaan terhadap segala yang mendukung pahamnya. Nah, yang ketiga ada kitabah atau penulisan. Keterampilan mencipta karangan buku-buku dan risalah-risalah termasuk di dalamnya, atau surat-surat. Jika kitabah dimaknai demikian, maka menuntut adanya goresan atau patahan yang dinamai khot. Nah, ada beberapa lagi jenis proses seperti amsal atau peribahasa, hikmah atau kata-kata mutiara, wasiat, mantra, dan ramalan atau saj'ul kuhon. Nah, pada dasarnya genre sastra Arab terbagi kepada dua. Itu yang tadi, yang pertama puisi dan prosa. Nah, yang keduanya memiliki ciri-ciri dan tujuan-tujuan tertentu kepada kenapa keduanya hadir sebagai genre sastra, khususnya genre sastra Arab. Adapun manfaatnya untuk mempelajari genre sastra ini. Yang pertama, pada tataran sederhana, pengetahuan kita tentang pengelompokan karya sastra dapat menuntun kita untuk mendiskusikannya secara teratur. Yang kedua, dapat memberikan ide yang lebih baik serta kita mengenal genre teks sastra. Yang ketiga, dapat lebih memahami nilai sebuah teks dengan cara mengintimi genrenya. Nah, dilanjut dengan kesimpulannya. Drama adalah karya yang ditulis dalam bentuk percakapan dialog yang dipertunjukkan oleh tokoh-tokoh di atas pentas. Drama digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu drama dalam bentuk tulis dan drama yang dipentaskan. Drama berasal dari bahasa Yunani, dari kata draomai yang berarti berbuat, bertindak, atau beraksi. Drama juga berpihak pada dua cabang kesenian, yaitu seni sastra dan seni pentas. Nah, unsur-unsur dalam drama diantaranya mencakup tema, alur, tokoh, latar atau setting, dan amanat. Nah, genre-genre dalam kesusastraan Arab terbagi menjadi dua, yaitu puisi dan prosa. Nadam atau puisi adalah salah satu bagian dari genre sastra Arab. Nadam adalah kalam yang berwazan timbangan irama dan memiliki irama persajakan atau qofiah yang memiliki maksud dan tujuan. Sedangkan prosa, asal bahasa ujaran kalam adalah prosa, karena menjelaskan maksud-maksud dalam jiwa dengan cara yang lebih jelas dan karena beban perekaannya lebih sedikit. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rika yang telah menjelaskan tentang genre Arab, kesusastraan Arab, serta kesimpulan. Baik, selanjutnya langsung saja kita buka forum diskusinya atau tanya jawab. Namun sebelum itu saya menekankan untuk forum tanya jawab kali ini bagi yang belum atau jarang berinteraksi untuk bertanya, kami buka kami khususkan untuk yang belum atau jarang bertanya. Untuk yang mungkin yang merasa sering bertanya untuk memohon untuk menahan dulu, karena yang 3 pertanyaan ini kami khususkan untuk mereka yang jarang atau mungkin belum dapat kesempatan untuk bertanya. Baik, silahkan untuk bisa raise hand dulu atau langsung menyebutkan nama dan pertanyaan. Namun sekali lagi kami tekankan untuk yang jarang bertanya dulu. Terima kasih. Baik, mungkin sudah ada 2, Musmita Darmi dan Rifani. Silahkan, siapa dulu yang ingin bertanya? Saya dulu. Pak Moderat izin. Ya, baik. Rifani dulu. Baik. Musmita tadi, Musmita. Izin Pak. Ripo. Baik, saya ya. Tentukan aja dari indranya. Oh, sebentar tadi Ricky Yasir ada apa? Enggak jadi. Oh, baik. Baik, tadi langsung saja dari Saudara Musmita, habis itu Rifani. Kemudian siapa lagi tadi ada satu lagi belum. Bapak. Siapa ini? Opik. Saya Pak. Oh, Zenoropik. Ya, baik. Untuk yang ketiganya Zenoropik. Baik, untuk sementara sudah terkumpul 3 peserta dan 3 pertanyaan ya. Baik, untuk silahkan Musmita Darmi untuk memulai. Saudari Musmita Darmi untuk mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih atas Ya. itu pertanyaan saya untuk kelompok 4 adalah, kan tadi dijelasin tentang genre kesusastraan Arab. Nah, apa yang membedakan kesusastraan Arab dengan sastra biasa? Ada penjelasan yang lebih mendalam nggak tentang itu? Seperti itu. Makasih. Gimana? Sorry, nggak denger gue, sumpah. Jadi kan tadi dijelasin tentang kesusastraan Arab. Nah, apa bedanya kesusastraan Arab sama kesusastraan lain? Ada penjelasan lebih mendalam nggak tentang itu? Gitu. Oke. Mohon maaf sebelumnya bagi penanya bisa juga diketik di kolom komentar biar lebih jelas supaya lebih jelas. Baik, selanjutnya Saudari Rifani silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan warahmatullahi wabarakatuh. tadi itu ada beberapa tujuan dari puisi. Saya hanya ingin tahu contoh dari Al-Hijja. Itu aja. Syukron. Bisa difahami ya? Bisa. Baik, terima kasih bagi Saudari Rifani. Kemudian tadi siapa? Siapa tadi? Lupa nama kan? Zenoropik. Saudara Zenoropik, mungkin dipersilakan untuk. Terima kasih kepada Pak Moderator. Jadi pertanyaan saya, kan tadi kan dalam puisi itu kan ada yang namanya puisi pragmatik, terus habis itu apalagi itu banyak ya. Nah, boleh nggak diperjelas ataupun diperdalam lagi, atau kalau bisa juga diberi contohnya satu persatu gitu, mengenai puisi pragmatik ataupun puisi apa itu kan? Ya. Mohon maaf, Pak Moderator. Ya, kenapa? Bisa dipahami? Bisa diketik enggak diulang? Oh iya. Iya, sabar. Lagi main susah. Nanti saya ketik ya. Lagi main susah ngetiknya. Baik, mungkin untuk para
podium untuk bersabar, untuk kami ingin mencari jawabannya terlebih dahulu. Sebelumnya kami memberikan kesempatan bagi podium, barangkali ada yang mengerti jawabannya dari ketiga pertanyaan tadi. Silahkan untuk membantu kami untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Tes. Baik, mungkin saya akan menjawab dahulu jawaban dari pertanyaan saudari Tata, yang mana mungkin apa namanya, pertanyaannya tadi perbedaan teater dengan drama ya? Apa bagaimana? Apakah salah? Apa betul? Perbedaan kesusastraan Arab sama yang lain sih lebih tepat, Hendra. Oh, perbedaan kesusastraan Arab dengan yang lain. Oh, baik. Lain.
Mungkin maksudnya apa yang membedakan kesusastraan Arab dengan sastra yang lain? Ya gitu. Izin Pak Moderator izin menjawab. Baik, silahkan. Baik, insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Tata yang bertanya perbedaan kesusastraan Arab dengan yang lainnya. Mungkin menurut sumber yang saya baca dan pendapat saya dari buku teori perkembangan sastra Arab dan teori sastra Islam karya Dr. Fadil Munawar Mansur MS. Jadi yang membedakannya itu pada ciri khasnya masing-masing. Jadi karakternya itu yang menjadi pembedanya. Misalnya sastra Arab otomatis maksudnya karakternya tuh pastinya tuh orang Arab. Seperti contohnya seperti sastra Arab yang lahir dan berkembang di negara-negara Arab yang mempunyai karakter dan maknanya sendiri-sendiri, yang proses memaknanya terletak pada bagaimana teks-teks itu dideskripsikan secara koheren. Adapun misalnya kita melihat dari kesusastraan lain seperti sastra Melayu. Kalau di dalam buku ini sastra Melayu dijelaskan bahwa sastra Melayu pada hakikatnya adalah sastra Arab Islam, maka hal itu berdampak pada berarti sastra Melayu ada sastra Arab Islam. Sastra Melayu yang berbasis sastra Arab Islam itu merupakan khazanah kebudayaan bersama dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan sebagian ke Thailand Selatan. Jadi kalau dilihat dari kesusastraan tadi, kesusastraan Arab, jadi intinya tuh perbedaannya tuh pada karakter dan ciri khas masing-masing. Contohnya, dari sastra Arab di dalamnya terdapat sastra hakikat gimana sih? Maknanya sendiri, proses maknanya terletak pada bagaimana teksnya itu dipublikasikan secara koheren. Jadi dalam bangsa-bangsa Arab itu sendiri gitu, dari orang-orang Arab itu sendiri seperti prosa dan puisi dan sebagainya gitu. Namun pada contohnya dalam sastra Melayu itu lingkupnya tuh merupakan kebudayaan bersama dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan sebagian Thailand Selatan. Jadi intinya perbedaan itu kalau menurut buku ini dan pendapat Lipo itu terdapat dalam karakteristik dan keunikan sastra itu masing-masing. Mungkin sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih Bagaimana? kepada Saudara Ripo yang telah memberikan jawabannya. Bagaimana Saudari Musmita? Terima kasih Ripo jawabannya. Berarti dari kesusastraan itu sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya. Jadi lebih ke kebudayaan Ya, betul. Misalnya negara masing-masing. Unikan dan karakteristik masing-masingnya gitu. Jadi untuk kayak teks atau dan lain-lainnya itu terserah dari karakteristik dari negara berarti. Iya Budaya. betul. Sama seperti bahasa gitu. Kalau bahasanya Arabnya dari orang Arab kan otomatis kita ngikutin orang Arab gitu. Nggak bisa kita bahasa Arab ngikutin orang di luar Arab gitu. Jadi kembali lagi kepada yang mempunyai aslinya itu sendiri gitu, sastra itu sendiri. Oke, makasih Rivo. Ya, Afwan.
Halo? Halo, halo, iya. Ya, iya. Indra ada apa? Iya, Indra. Ini aku mau nanya dong, boleh nggak? Masih dibuka nggak pertanyaannya? Mohon maaf sebelumnya tadi apa ada yang nelpon sebentar. Untuk apa namanya pertanyaan, mohon maaf untuk sementara kami batasi untuk 3 dulu. Namun apabila ada dari podium atau peserta yang berkenan untuk memberikan jawaban yang dari 3 pertanyaan tadi, kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya ini masih terkendala teknis di kelompok, jadi mohon maaf untuk kami meminta kesabarannya untuk menunggu. Terima Iya. kasih. Cek, cek, cek. Ngezoom sepi-sepi wae.
Kenapa moderatornya? Afwan izin Pak moderator. Ya, bagaimana? Kalau pertanyaan satu lagi siapa ya? Yang tadi kan Rifani sama kata yang satu lagi itu siapa? Zainur Rafiq. Oh, Zainur. Ya. Kalau boleh pertanyaannya boleh disebutkan lagi biar nggak ini seperti ini jumlahnya. Baik, sebelumnya mungkin saya tadi untuk dari menjawab dulu ya untuk apa namanya pertanyaan dari saudara Zainur Rafiq. Tadi untuk pertanyaannya contoh ya, contoh dari setiap masing-masing jenis puisi. Betul? Saudara Zainur Rafiq, bagaimana? Iya Pak, ya. Jadi apa namanya kan puisi itu kan ada 5. Nah, bisa diperjelas kalau boleh sekalian contohnya gitu. Oh, baik. Untuk yang pertama contoh yang puisi lirik ya. Puisi lirik itu adalah untuk saya ulangi lagi, itu puisi yang berisi ungkapan perasaan yang ditulis dalam bentuk lari-lari atau baris-baris. Adapun untuk contohnya seperti karyanya Sapardi Djoko Damono, Sepertiga Aku Namamu Siapa Bukan. Sepertiga Aku Namamu Siapa Bukan. Pandangmu bening di permukaan telaga dan rindumu dalam, tetapi jangan saja kita bercinta, jangan saja aku mencapaimu dan kau padaku menjelma. Itu tadi untuk penggalan dari contoh puisi lirik. Kemudian untuk contoh selanjutnya dari puisi epik, saya bacakan lagi untuk pengertiannya. Puisi epik yaitu menurut Prihantini, puisi epik merupakan puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup serta mengandung cerita kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, kepercayaan maupun sejarah agar pembaca lebih paham atau pendengar lebih paham. Untuk ini untuk karyanya mungkin karya dari pujangga terkenal itu Khairul Anwar yang berjudul apa ini namanya, Di Masa Pembangunan Ini.
yang mungkin contohnya sebagai berikut. Tuan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tidak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergendang, berpalu kepercayaan, tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Mungkin itu untuk contoh dari puisi yang epik. Kemudian untuk puisi dramatik, untuk contoh puisi dramatik, puisi dramatik itu adalah puisi yang menggambarkan perilaku seseorang secara objektif, baik itu kegembiraan, perilaku seseorang, dialog, maupun monolog. Untuk contohnya mungkin karyanya W.S. Rendra. Untuk penggalan contohnya mungkin sebagai berikut. Suamiku yang merantau, malam ini bulan pucat, pohon-pohon kelabu berayun di atas hayalan pucat, dan betapa pula kelabu wajah hatiku karena aku tahu suamiku, hari Natal yang bakal datang kau tidak bisa pulang. Mungkin itu tadi adalah contoh dari jenis puisi dramatik. Bagaimana Saudara Zainur Rafiq? Apakah sudah terjawabkan? Ya, alhamdulillah Bapak Indra. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Tapi izin menanggapi, Ya, baik, silahkan. ini saya tadi lihat pertanyaannya dari saudara Zainur Rafiq, katanya puisi itu ada 5 ya. Akan tetapi yang dipaparkan oleh pemateri itu ada 3. Nah, maksudnya itu Zainur Rafiq puisi, jenis puisi yang bagian mana gitu? Kok ada 5? Untuk di PPT kami ada 3. Ya. Tapi coba lihat di chat itu katanya Zainur Rafiq puisi itu ada 5 yang tadi telah disebutkan. Nah, itu tipe atau emang 5 atau emang jenis puisi yang lain yang diminta? Coba penjelasan dari Zaiman sengaja. Jadi gini, apa namanya? Tadi kan di PPT kemungkinan besarnya mungkin Anda yang salah lihat ya. Nah, yang Anda lihat tadi 5, jadi mungkin Andanya yang salah lihat. Jadi ya seperti itu. Ternyata 3. Oh gitu. Ya ya. Ya Baik, udah gitu aja Pak Moderator. baik, terima kasih. Baik, untuk sekali lagi saya ingin menekankan untuk macam puisi itu ada 3 untuk di PPT kami, yaitu ada puisi lirik, epik, dan dramatik. Mungkin jika ada yang saran atau tambahan atau mungkin ada kekurangan dalam materi, mungkin bisa memberitahukan dalam forum ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan Saudara Saudara Rifani, mungkin tadi apa pertanyaannya? Mohon untuk diulang sebentar. Contoh Al-Hijjah sudah diketik itu. Oh, sudah diketik ya. Baik, mungkin Saudara Mufid ingin menjawabnya. Baik, gua jawab yang Rifani ya. Halo. Baik, silahkan kepada Saudara Mufid, kami persilakan. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan Rifani, moderator. Jadi, mohon maaf kalau salah ya. Jadi contohnya ada, masih contoh yang Al-Hijjah tadi kan? Ya, betul. Contoh dari Al-Hijjah. Ya, ada puisi Pengkhianatan Sahabat, karya Raihandi. Kecewa membelah relung hati, mencabik setiap rasa hingga rasanya tangan ini panas. Sungguh aku tidak pernah sangka bagai pagar makan tanaman. Kau sahabat terbaikku, kau selalu menghapus air mataku saat ku jatuh terpuruk. Kau orang pertama percaya padaku ketika dunia meragukanku. Kau memahamiku bahkan ketika bibirku bisu.
Ternyata semua kebaikanmu hanya delusi. Kau menggunakan topeng dan membuatku menjadi manusia bodoh. Aku seakan ditampar realita yang membuka mata. Tersadar bahwa aku terlalu munafik. Teganya dirimu menusukku dari belakang, padahal di depanku kau selalu tersenyum tulus. Apakah ini caramu mempermainkanku? Apakah penderitaanku berarti bahagia untukmu? Apa dosa hitamku padamu sehingga kau tega mempermainkanku seperti boneka? Kau membuat hatiku sakit, kawan. Apakah setelah ini kau masih pantas untuk anggap sahabat? Ku belajar satu hal penting hari ini, bahwa sahabat sejati itu lebih berharga dari sebongkah emas. Lebih berharga dari 1000 teman yang hanya dapat mereka butuh. Kini ku paham semuanya. Terima kasih untuk semua senang dan luka yang kau lukis. Hari ini hingga kapanpun nanti ku harap kita takkan bertemu lagi. Anggap saja kita tidak pernah bertemu sehingga sang waktu kan menjahit luka yang kuberi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Mufid yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Fani. Izin menambahkan, Pak Moderator. Baik, silahkan untuk mungkin 5 menit cukup atau 3 menit cukup, karena kita Baik, juga dikejar. terima kasih, Baik, langsung. terima kasih. Kami silakan. Langsung saja mungkin menanggapi dari Saudara Mufid itu tadi kuisnya tentang cercaan ya, cercaan terhadap kepada teman yang banyak tapi manfaatnya tidak terlalu bermanfaat. Sedangkan teman sejati itu manfaatnya satu tetapi berdampak positif ke dalam diri kita. Mungkin lebih ke pada cercaan. Nah, ini saya akan sedikit contoh dari puisi satire. Satire itu apa? Satire itu ada puisi. Satire itu adalah yang artinya itu sindiran. Jadi di sini contoh puisi sindiran. Tentang teman juga hampir sama, tapi ini lebih sedikit. Contohnya yaitu, kau teman yang setia, selalu berbagi suka dan duka, bagaikan satu hati dua raga, selalu bersama kemana-mana. Apa yang kupunya milikmu juga, hingga segalanya engkau bawa, tanpa pernah permisi lagi, engkau bawa lalu pergi. Nah itu mungkin sedikit jadi maknanya itu semuanya milik, sampai-sampai itu berlebihan gitu temannya tuh, sampai-sampai barang milik saya diambil atau diaku-aku oleh beliau gitu. Jadi sindiran bahwa itu berlebihan sekali gitu. Mungkin sekian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada Saudara Ripo yang telah menanggapi dan menambahkan atas jawaban dari pertanyaan Saudara Rifani. Baik, kita masuk ke penghujung acara. Kami sebelumnya mohon maaf untuk kami mohon maaf dari kelompok 2 atas kekurangan dalam forum diskusi kali ini, dalam pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 2 berharap meminta maaf dengan permintaan maaf dengan seterus-terusnya dan kemaklumannya dalam keterbatasan yang ada. Mungkin kita cukupkan saja forum diskusi kali ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa diutarakan dan belum bisa atau jawaban yang belum tepat dalam penyampaian kami. Kami selaku kelompok 2 sekali lagi meminta maaf kepada hadirin semua. Baik, kita tutup saja dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.